Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuvanita Albidania dari Prodi Manajemen. Setelah kemarin saya melakukan sesi wawancara kepada salah satu pemilik usaha salad buah, selanjutnya saya akan melakukan sesi wawancara kepada salah satu pemilik usaha toko kelontong dan juga toko pakaian. Langsung saja kita mulai sesi wawancaranya. Baik, bisa diperkenalkan dengan siapa dan usaha apa yang sedang dijalankan? Nama saya Pak Waluyo. Saya mempunyai usaha toko kelontong dan toko pakaian yang bernama Toko Wijaya Trans. Sudah berapa lama usaha ini dijalankan? Untuk toko kelontong ini sudah berapa lama? Kalau toko kelontong kira-kira sekitar 16 tahunan. Sudah lama ya. Iya. Kalau untuk toko pakaian ini? Kalau toko pakaian ya kira-kira kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun. Apa alasan memilih membuka usaha toko kelontong ini dan juga toko pakaian secara bersamaan? Ya itu terutama untuk menambah kebutuhan saya sehari-hari dan untuk menambah penghasilan. Oke. Bagaimana awalnya sampai bisa menjalankan kedua usaha ini? Awalnya saya menjalankan usaha toko kelontong ini kok banyak peminatnya dan berkembang. Lalu saya membuka lagi toko pakaian untuk menambah perlengkapan. Berapa modal awal yang dibutuhkan untuk toko kelontong ini tuh berapa? Kan toko ini sudah bertahun-tahun ya, puluhan tahun buka. Awalnya itu berapa sih? Kalau toko kelontong itu awalnya saya buka usaha ya sekitar 2 jutaan. 2 juta. Apakah 2 juta itu sudah bisa membeli kebutuhan yang ada di toko? Kalau zaman dulu 2 juta bisa cukup untuk berbelanja kebutuhan. Kalau untuk toko pakaian itu sendiri, itu modalnya berapa? Kalau toko pakaian itu modalnya ya sekitar 10 jutaan lah. 10 juta. Lalu, kendala atau kesulitan apa yang sering dirasakan pada saat awal membuka usaha? Terutama kendalanya yaitu baru membuka usaha, kendalanya mencari pelanggan, itu terutama kendalanya. Sulit ya mencari pelanggan. Lalu, bagaimana aktivitas sehari-hari toko ini? Apakah toko ini tuh buka setiap hari atau tidak? Aktivitas toko ini dibuka setiap hari. Biasanya dari jam berapa sih toko ini buka? Dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Apakah toko pakaiannya itu sama juga? Sama. Setiap toko kelontong buka, pasti toko pakaian juga buka gitu ya? Juga sama. Dari mana biasanya mendapatkan stok barang dari toko kelontong dan juga toko pakaian? Untuk toko kelontong sendiri itu dari mana? Kalau toko kelontong sendiri itu dari sales, dari kantor pusat sana. Apakah untuk toko kelontong ini Bapak itu mengambil barang sendiri atau dari sananya mengirim ke sini? Dari sales sana mengirim ke sini, sistemnya tempo. Oh, sistem tempo ini barang masuk dulu baru dibayar belakangan gitu ya. Lalu untuk toko pakaian itu sendiri? Kalau toko pakaian ada sales pemasok. Oke, jadi dari toko lain, pemasok lain ngirim barang ke sini gitu ya. Iya. Untuk toko kelontong ini, barang yang sering dibeli pelanggan itu apa? Yang sering dibeli pelanggannya seperti bahan pokok sehari-hari, yaitu seperti beras, minyak goreng, mie instan, gula, dan gas. Oke. Lalu untuk toko pakaian ini, itu menyediakan apa aja? Ya seperti pakaian untuk sehari-hari, pakaian untuk seragam anak sekolah, dan berbagai macam alat tulis. Oke.
Oke, lalu bagaimana cara menentukan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan? Saya melihat dari berbagai macam toko grosir gimana harganya. Saya mengikuti Oke, mengikuti harga harga grosir ya. grosir. Bagaimana cara mengatur stok barang agar tidak kekurangan barang atau kelebihan barang? Saya mengecek stok barang setiap seminggu sekali agar tidak kekurangan stok barang dalam toko. Jika harga barang dari pemasok itu naik, bagaimana menyiasati agar jualan ini tetap bisa berjalan dengan baik? Ya kalau barang-barang naik, saya mengikuti gimana toko-toko ikut juga naik enggak. Jadi dilihat dulu apakah dari toko lain itu naik juga atau enggak, supaya kita juga bisa tetap menarik pelanggannya dan kita tetap mendapatkan keuntungan dari situ. Bagaimana kunci utama agar usaha ini tetap berjalan? Apalagi usaha ini kan sudah berjalan sangat lama ya. Itu bagaimana caranya? Ya terutama sama pelanggan itu tetap ramah, jujur, dan bertanggung jawab, serta apa yang dikeluhkan sama pelanggan itu harus didengar. Oke. Jadi mendengar pelanggan itu apa sih keluh kesahnya, dan kadang kan juga ada stok barang yang kita tidak ketahui bahwa barang itu udah habis, ternyata kita nggak tahu. Jadi kita mendengarkan keluh kesah dari pelanggan gitu ya. Apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama membuka toko ini? Tantangannya itu ya terutama pesaing usaha terutama, yang kedua pesaing harga yang sering berubah-ubah. Oke. Mengikuti harga pasar juga ya. Iya. Saat ini banyak toko dan penjual online bermunculan. Bagaimana cara menghadapi persaingan tersebut? Cara menghadapi ya saya mengikuti. Apakah dengan berjualan online juga? Ya. Apa sih yang biasanya dijual online? Ya terutama seperti barang-barang toko sembako, pakaian, juga banyak yang Banyak jenisnya ya. menjadi. Apa rencana atau target Bapak dalam 3, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan? Itu maunya bagaimana? Targetnya ingin menambah usaha baru. Kalau boleh tahu, itu apa sih usahanya? Seperti Agenlin yang menyediakan pulsa listrik, voucher, dan token. Terakhir, apa harapan untuk perkembangan usaha ini ke depannya? Semoga usaha saya bisa berkembang dengan baik dan pelanggan saya juga lebih tambah banyak. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk sesi wawancara ini. Semoga toko Wijaya Trans ini bisa berkembang lebih banyak pelanggan dan juga banyak peminatnya. Amin. Dan semoga usaha yang nanti akan dijalankan ke depannya juga bisa berkembang baik ya, dan banyak pelanggan yang berminat untuk membeli di sini.